Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tugas Pokok Manusia dan Fungsinya. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Galih Ridho Utomo dengan nomor induk mahasiswa 4211421036 dari Prodi Fisika Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Latar belakang dari presentasi yang kami bawakan yaitu manusia berasal dari sebuah makna kata abd, yaitu hamba, dari segi kebahasaan yang berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu tidak hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menepati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Manusia mempunyai tugas pokok. Tugas pokok ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, tugas pokok sebagai Abdullah. Tanggung jawab Abdullah yaitu satu, memelihara iman yang telah bersemi di dalam jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengkaruniakan kepada kita sebuah iman yang dari dulu yang bersemi di dalam jiwa kita. Kita diwajibkan untuk memelihara iman tersebut menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Yang selanjutnya, keluarga. Tanggung jawab Abdullah jika suatu saat sudah berkeluarga akan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Tanggung jawab Abdullah di keluarga yaitu berupa mendidik keluarga, memberi nafkah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ini dibagi menjadi tiga. Diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap orang lain. Diri sendiri yaitu berani bersikap adil dalam mengambil keputusan. Dan keluarga, dalam keluarga ini kita harus adil dalam anggota keluarga. Jika anggota keluarga diberi A, maka anggota keluarga lain diberi A. Dan terhadap orang lain. Orang lain ini berperan besar dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai sikap adil kepada mereka. Bila orang lain melakukan kesalahan, katakan salah. Jika orang lain melakukan kebenaran, katakan kebenaran. Nah, dari sebutkan tadi saya presentasikan, Abdullah ini difirmankan pada Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum umaiku yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Setelah saya sampaikan tugas pokok manusia sebagai Abdullah,
Yang kedua yaitu tugas pokok manusia sebagai khalifah. Di antaranya satu, kepimpinan. Seorang khalifah ini harus mempunyai tugas pokok kepimpinannya sendiri, memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri. Khalifah harus harus tahu yang mana yang harus benar. Lain tentu saja mempunyai kesalahan, kita harus bisa memimpin orang. Dua, pengolahan. Seorang khalifah ada di bumi ini. Namun, bukan hanya sebatas sumber daya alam aja yang perlu bisa disebut sebagai manajemen. Seorang khalifah harus manajemen waktu ini sangat diperlukan oleh seorang khalifah. Kegiatan yang mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Makmuran. Seorang khalifah harus mempunyai pendidikan yang tinggi, bisa makmur dan bisa menyejahterakan orang lain. Tujuan khalifah menuntut ilmunya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pemiharaan. Seorang khalifah harus bisa memelihara iman di dalam tubuhnya. Agama. Seorang khalifah juga harus bisa memelihara alam sekitar supaya tidak rusak. Nah, selanjutnya yaitu pelestarian. Sebagai makhluk yang dipercayai oleh manusia diberi tugas atau emban yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjaga alam ini menjadi lebih lestari dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu di kemudian hari. Selanjutnya, latar belakang. Tadi kan sudah membahas tugas pokok nih sebagai seorang khalifah. Khalifah sendiri apa sih maksudnya? Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjaga kemakmuran di bumi ini serta melestarikan agar tetap makmur. Nah, setelah disebutkan latar belakang, tugas, nah seorang khalifah juga diberi kewenangan. Satu, memilih dan menentukan. Memilih diberikan oleh seorang khalifah, yaitu seorang khalifah diberi kewenangan untuk memilih tujuannya, untuk menentukan tujuannya, untuk memilih apa sih yang baik untuk dirinya sebagai orang khalifah dan menentukan apa sih tujuannya. Itu seorang khalifah diberi kebebasan untuk melahirkan kreativitas yang dinamis, kreativitas lebih baik kemudian hari, dan melestarikan apa yang diemban oleh seorang khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebebasan pemimpin. Seorang khalifah diberi kebebasan untuk memimpin, tapi menjadi budak oleh sesamanya. Seorang khalifah diberi kepercayaan untuk memimpin dirinya, tapi tidak semena-mena memimpin orang lain sampai dijadikan budak. Nah, pemimpin ini harus tunduk kepada atasannya, yaitu sebagai yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun, pemimpin tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada kepimpinan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kebebasan khalifah. Suatu khalifah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengimplementasikan dari ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Sebagai khalifah kita harus taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebebasan itu kita bebas nih. Kita harus taat bagaimana yang ditentukan Allah dan bagaimana kita harus patuh kepada Allah dan bagaimana kita harus tunduk kepada Allah. Selanjutnya, batas kekuasaan. Tadi kan sudah disinggung kekuasaan yang diberikan oleh seorang khalifah. Nah, kekuasaan manusia sebagai wakil Allah atau khalifah dibatasi oleh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh diwakilnya, yaitu hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah ini baik yang secara tertulis dalam kitab Al-Quran maupun secara tersirat dalam kandungan alam semesta. Jadi batasan hukumnya itu tertulis, yaitu berupa tulisan di dalam kitab suci Al-Quran dan berupa isyarat ke kandungan alam semesta. Alam semesta ini sangat luas dan memiliki rahasia terkandungnya, yaitu batasan kekuasaan yang dimiliki khalifah. Seorang khalifah itu
ada yang melanggar. Nah, yang melanggar ini adalah wakil yang mengingkari kepercayaan yang diwakilkannya. Jadi, sebaik-baiknya khalifah harus taat kepada Allah Ta'ala secara tertulis maupun secara tersirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, seorang khalifah difirmankan dalam surat Al-Fatih ayat 39 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi za'akum kaffa'ifa fi'ar faman kafara fa'alaihim kufra wa la yajidu kafrinaku hum ila rabbihim ila makta wa yajidu kafima kufrum ila khasya. Artinya, dialah Allah yang menjadi kamu khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kemukaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Sampai di ujung presentasi, kesimpulan presentasi yang saya sampaikan diantaranya yaitu satu, abdad. Abdad ini berarti hamba yang dalam segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketidak makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dua, tugas manusia dibagi menjadi dua. Tugas pokok sebagai Abdullah dan tugas pokok sebagai khalifah. Yang ketiga, tugas sebagai Abdullah. Tugas sebagai Abdullah diantaranya satu, memelihara keluarganya. Tiga, menegakkan keadilan baik diri sendiri terhadap warga maupun terhadap orang lain. Keempat, tugas sebagai khalifah yaitu satu, kepimpinan. 2, pengelolaan. 3, pemakmuran. 4, pemeliharaan. Dan kelima, pelestarian. Dan setelah saya presentasikan, apakah ada di antara kalian ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan ya komen di bawah. Saya akan menjawabnya dengan hati dan semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Presentasi ini mempunyai landasan teori. Untuk membuat presentasi ini lebih baik diantaranya satu, bahan ajar mata kuliah pendidikan agama Islam 0001-20U000001. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Bila ada kesalahan itu dari saya, bila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada Bu dosen Darul Uti Umi Jikni sudah memberikan saya kesempatan mempresentasikan materi yang berjudul tugas pokok manusia dan fungsinya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.